Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurini aminlah. Wabillahi sadi wa yasini amri wal uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur mari kita ucapkan ke hadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan nikmat yang begitu besar, yang mana yang tidak terlampau kita bisa berkumpul pada pagi hari ini, di siang hari ini. Mungkin ya, salawat serta salam mari kita curah dan limpahkan ke baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati anggota komunitas belajar sekolah 139 Sukarasa, dan kami sebagai komunitas PJOK mengundang kepada komunitas belajar sekolah bagaimana bisa berkolaborasi di saya ini, yaitu ada project based learning ya. Mungkin ini tindak lanjut dari PKG PJOK. Nah, di sini saya ingin berkolaborasi bagaimana memberikan anak permainan ataupun pertandingan yang bisa dilakukan oleh guru serta murid ya. Oke, di sini saya beri judul Bersinar, yang mana bergerak dengan sport education, model, dan permainan tradisional. Oke. Oke. Latar belakangnya saya membawa judul seperti itu. Kenapa? Karena pada saat ini peserta didik itu mungkin sudah lupa ya, di generasi-generasi sekarang permainan tradisional itu lupa karena mungkin sudah terpengaruh gadget ya. Gadget, apalagi sekarang gadget, permainan games modern pun di gadget sudah banyak. Pasti lupa ke permainan tradisional. Bagaimana permainan tradisional ini bisa dikembangkan lagi dan diperkenalkan lagi dengan bagaimana memahami nilai-nilai budaya bangsa dan menumbuhkan rasa cinta. Oke. Nah, di sini ada model sport education model, Bapak Ibu. Kenapa bawa SEM ini? Karena SEM ini suatu pendekatan yang menawarkan pengalaman kepada peserta didik. Misalkan kita bisa membuat pertandingan yang mana pertandingan itu dibuat oleh peserta didik ya, dari mulai persiapannya, dari mulai perangkat pertandingannya, dan semua bisa dilakukan oleh peserta didik. Nah, untuk itu juga bisa diimplementasikan di bukan PJOK saja. Kenapa? Karena di SEM ini seperti tadi bisa membuat lomba atau pertandingan. Bagaimana tadi kalau misalkan di umum ya atau di wali kelas kita bisa membuat lomba nari mungkin ya. Lomba nari itu diikuti oleh seluruh murid, tapi muridnya mungkin dari kelas 1, 2, 3 itu menjadi pemainnya atau ya menjadi anggota. Nah, dari 4, 5, 6 atau 5, 6 bisa diimplementasikan menjadi juri ataupun perangkat yang bisa menyiapkannya. Oke. Nah, di sini ada tujuan programnya, yaitu memperkenalkan dan mengetahui sejarah jenis
permainan tradisional. Permainan tradisional di Indonesia itu banyak ya. Nah, yang kedua itu meningkatkan aktivitas fisik. Aktivitas fisik pasti ya, fisik dan kebugaran. Bagaimana pasti di rumahnya mungkin kurang ya, kurang hanya di sekolah saja. Selanjutnya mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama, komunikasi dan sportivitas di pertandingan seperti itu ya. Tadi memberikan pemahaman bekerja sama dalam kompetisi. Kompetisi tadi seperti dalam sport education model. Oke. Nah, di sini ada capaian, langkah dan hasil yang diharapkan. Bagaimana peserta didik mengenal macam-macam seperti tadi, tradisional, ada gobak sodor, gala asin, ataupun hadang ya. Mampu memainkan permainannya dengan peraturan yang mungkin bisa dimodifikasi ataupun peraturan yang baku. Memahami prinsip-prinsip dasar STEM seperti tadi ya. Bagaimana bisa menjadi pencatat skor, menjadi wasit, menjadi jurnalis. Langkahnya nanti insya Allah saya buatkan langkahnya. Jadi saya difokuskan dulu di kelas 1, di kelas 5 ya. Di kelasnya Pak Wapi. Kenapa? Karena sudah diberikan, kalau mungkin untuk keseluruhan bisa dilakukan di jeda ataupun di hari-hari biasa ya, atau pembiasaan juga bisa. Hasil yang diharapkan tadi peserta didik bisa mempresentasikan, menjelaskan bahwa tentang permainan tradisional dengan membuat poster ataupun bisa ditayangkan di video dan media yang lainnya. Mengadakan pertandingan mini atau turnamen yang diadakan oleh sekolah yang memfasilitasi dan peserta didik yang membuat dan melaksanakannya. Oke, struktur program mitra dalam komunitas belajar yaitu bagaimana ada jenis programnya kurikuler ya. Kurikuler, skala programnya di kelas 5 dulu. Ya, untuk selanjutnya mungkin untuk berkesinambungan untuk keseluruhan bisa dilakukan di jeda ataupun di pembiasaan. Dilaksanakannya di lapangan sekolah. Mitranya ya itu tadi saya ibu kepala sekolah sebagai penasihat dan fasilitator dalam komunitas. Ya, komunitasnya saya sendiri PJOK dan ibu bapak Kombel 139 bisa, dan seluruh guru ya, belum tercantum, maaf. Oke, lanjut. Oke, di sini ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, yaitu best thinking ya. Pasti ibu guru sudah pada tahu lah best thinking itu apa ya. Di mana di sekolah SD 139 Sukarasa ini mempunyai apa? Aspek best thinkingnya yaitu manusia. Ya, manusia itu kita sendiri. Kita ada kepala sekolah sebagai penasihat tadi, guru-guru juga sama, dan peserta didik semua. Oke, ada fisiknya, lapangan sekolah, sosialnya. Lingkungan sosial di sekolah sangat mendukung ya. Bagaimana bisa mendukung pelaksanaannya tradisional itu, di mana siswa dan guru orang tua saling bekerja sama. Lingkungan juga sama, berada di tengah kota ya di sini ya. Yang bagaimana alat-alatnya alhamdulillah mumpuni dan sangat banyak. Politiknya mendapatkan dukungan penuh dari pihak pemerintah mungkin ya. Pihak pemerintah itu bisa dari sekolah, kecamatan, puskesmas, dan terkait yaitu mungkin pendidikan disdik. Oke. Agama dan budayanya menghargai nilai budaya lokal. Ya, budaya lokal itu tadi apa? Permainan, melestarikan. Nah, itu. Oke, ya. Lanjut. Waduh, beda punten. Oke. Rencana evaluasi tadi pasti ada ya, pasti ada
hal yang harus dievaluasi. Bagaimana tujuan pembelajaran dengan meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM tadi, bagaimana bisa tercapai atau tidak, menjadi apakah siswa itu bisa menjalankan perangkat pertandingan ataupun bisa melaksanakannya. Umpan balik dari peserta didik mengumpulkan pendapat peserta didik dari hasil refleksi tadi, ya. Yang ketiga, refleksi guru terhadap perencanaan pelaksanaan kegiatan penggunaan SEM. Bisa dari saya dan bisa dari ibu bapak guru juga semua. Evaluasi kinerja tim, evaluasi manajemen kelas mengenai keaktifan peserta didik, ya. Bagaimana peserta didik itu antusias, bisa mengikuti dan bisa semangat mengikuti ini SEM tersebut. Oke. Kemungkinan tantangan, ada tantangannya yaitu pasti pengelolaan waktu. Kayak seperti ini kan, waktunya mungkin harus bisa membagi. Bagaimana ada yang sekolah, ada yang belajar, ada yang proyek lain, ya mungkin itu ya. Faktor cuaca juga, ya mungkin dari minggu-minggu ini hujan, jadi bisa mungkin tidak terlaksana, bisa dipindahkan juga untuk ke kelas kalau memungkinkan. Kesulitan dalam manajemen, ya tadi ada yang kerjasama, ada yang tidak, mungkin itu ya. Solusinya penjadwalan efisiensi, ya bisa dijadwalkan mungkin di lain waktunya, memindahkan lokasi mungkin yang ada bisa dilaksanakan. Komunikasi terbuka dengan yang lain, dengan guru-guru juga. Oke. Mungkin seperti itu pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin ada penguatan dari Ibu Kepala Sekolah kepadanya, monggo dipersilakan. Tes summit ayah. Nah, baik, barusan kita sudah melihat presentasi dari Pak Yayan mengutarakan kegiatan untuk kinerja bukan project ya. Materinya sudah bagus untuk mengembangkan olahraga yang bersifat tradisional, dikembangkan lagi di zaman sekarang, di zaman bersaing dengan laptop, handphone, sosial yang lain ya, media sosial yang lain. Yang diangkat oleh Pak Yayan sangat bagus, hanya saja mungkin di sini ditambah sedikit saja Pak Yayan ya. Di sana tadi ada tertera ada bahwa apa namanya itu ya, olahraga tradisional galasin ya. Nah, di situ kan sudah bersifatnya sudah dipertandingkan, sudah diperlihatkan, berarti di sini Pak Yayan masih harus menambahkan sedikit saja untuk aturan. Mungkin aturannya belum tertera di sana, mungkin nanti dituliskan di dalam satu slide-nya, diterangkan di salah satu slide-nya untuk aturan permainan galah ya. Galah asin ya gitu. Itu saja mungkin tambahan dari Ibu, mungkin nanti ada tambahan dari rekan yang lain. Terima kasih. Ya. Barangkali ada tambahan dari yang lain, dari Ketua Kombel Belajar Sekolah 139 Sukarasa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bagus sekali ya proyek yang disampaikan oleh Pak Yayan. Semoga nanti memang bisa diselenggarakan oleh anak-anak, karena ini memang kalau tadi saya perhatikan kan juga ini sebenarnya benar-benar base-nya itu ke anak-anak semua ya. Kita sebagai guru hanya sebagai pemandu aja mungkin kan ya. Anak-anak yang memanage, anak-anak yang menentukan permainannya, anak-anak yang menentukan pemainnya juga bagaimana, anak-anak juga yang menilai gitu kan ya, yang tadi itu bagus sekali. Semoga memang kedepannya bukan hanya bisa dijalankan di pembelajaran PJOK juga betul, tapi mungkin bisa ya, apalagi ini kan
permainan tradisional itu berhubungan juga dengan pembelajaran bahasa Sunda ya. Itu mungkin nanti bisa juga oleh kami semua, rekan-rekan semua, diaplikasikan juga dalam pembelajaran bahasa Sunda atau bahkan mungkin ketika pembiasaan di hari Kamis Nyunda itu ya. Mungkin seperti itu dari saya. Semangat Pak Yayan, semoga hasilnya memuaskan ke depannya. Barangkali ada lagi? Bu Fitri, silakan. Dari Kombel Hidroponik. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sudah sangat bagus ya, Pak Yayan. Jadi selain mengenalkan lagi ke permainan tradisional di era gempuran permainan online sekarang ya anak-anak di handphone. Jadi membuat anak-anak lebih bermain fisik gitu ya. Jadi lebih sehat juga ke anak-anaknya dan juga melestarikan kebudayaan kita terutama budaya Sunda. Seperti itu kami sebagai guru di sini mungkin sangat mendukung ya Ibu Bapak ya karena memang sangat bagus untuk anak-anak di SD kita ya. Terima kasih mungkin seperti itu. Semangat Pak Yayan, sukses selalu untuk proyeknya. Ya. Terima kasih. Masih ada? Belum. Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk semua rekan-rekan dan ibu kepala sekolah yang telah mengikuti Kombel hari ini. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih dan saya ucapkan lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau yang tidak benar lah ya. Mungkin itu datangnya dari saya, dari kehilapan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, edan konsen. Bikin apa ini Temik? Bikin apa? Hei, tanya. Bikin lapangan galah. Ingat-ingat, mana nomor satu? Bikin barisan di sana. Nomor ini tadi. Mana tim satu? Mulai. Satu. Dua. Empat, oke. Yang berikutnya. Satu. Siap ya. Ini wasit ada di ya, selamat datang di pertandingan Gubang Kolor antara tim pink dan tim hijau. Mana tepuk tangannya? Yang di tengah siapa itu yang di tengah? Melvin maju mundur, Melvin ya. Maju mundur, Melvin mau maju mundur. Melvin maju mundur, Melvin mau maju mundur. Melvin maju mundur, jangan kanan kiri, maju mundur. Maju mundur gitu aja jaganya. Nah, gitu.
Ah, Melvin jaganya gitu. Ah, keluar, keluar, eleng. Anu. BAKB. Pendapatnya yang ketika tadi menjadi perangkat pertandingan. Jadi wasit. Bisa membuat pertandingan kalian bisa membuat pemain, wasit, jadi apa lagi?